Besok katanya Anies mau dideklarasikan oleh 3 partai. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi kayaknya gagal. Gagal total alias Gatot bukan Nurmantio. Enak bahas Anies Baswedan lagi kali ini ya. Bukannya karena saya sayang sama Anies, tapi saya lagi berhitung bagaimana cara Anies bertahan di kondisi rapuhnya koalisi pengusung dia sekarang ini. Yang kita tahu, Anies didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dengan leadernya adalah Nasdem. Menurut undang-undang, supaya partai bisa mencalonkan seorang presiden, maka sebuah partai atau gabungan partai harus bisa mencapai 20% kursi di DPR RI. Nah, gabungan ketiga partai ini sudah mencapai 28%, jadi layak mencalonkan seorang presiden. Tanggal 10 November yang direncanakan sebagai hari besarnya Anies Baswedan kayaknya nggak jadi besar deh. Tadinya pada hari pahlawan itu mau dijadikan momentum untuk deklarasi 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Tapi ya itu dia, nggak jadi. Entahlah, mungkin mereka juga mikir, kan hari itu hari pahlawan, sementara Anies nggak cocok disematkan status sebagai pahlawan atau dideket-deketin sebagai pahlawan, jadi mendingan dibatalin aja. Jadi kebayangkan, Demokrat dan PKS pasti berebut untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang Demokrat dan PKS bisa tawarkan supaya mereka bisa jadi calon wakil presidennya Anies? Kalau Demokrat, yang pasti mengandalkan suara kelompok garis keras yang dalam 2 pemilu kemarin ada di kubunya Prabowo. Kelompok garis keras ini kemudian meninggalkan Prabowo dan Gerindra karena kuciwa Prabowo gabung ke Jokowi. Dan partai yang cocok sebagai induk semang sekarang ini adalah Demokrat. Itulah kenapa Nasdem waktu itu buru-buru mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Karena takut direbut oleh Demokrat. Dan yang juga penting untuk ditanyakan, siapa yang cengok? Siapa yang nggak dapat apa-apa? Misalnya ya, soal kursi cawapres. PKS sendiri ngotot dengan Aher, kadernya untuk dimajukan sebagai pendamping Anies. Sementara Demokrat ngotot juga mengusung AHY. Kalau saja soal siapa cawapresnya Anies bisa diselesaikan dengan hum pimpah alaihun gambreng, mungkin nggak akan jadi masalah.